Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi fid darain amin. Wa qala fi munajati Dauda atadri ma asna'u bil alimi idza atara syahwatahu ala mahabbati an uharrimahu ladida munajati. Ya Daudu la tas'alanna anni aliman qad askarat dunya fayasudduka an tariqi mahabbati ulaika qatta'u tariqi ibadi. Ya Daudu idza ra'aita taliban fakun lahu khadiman. Ya Daudu man radda ilayya hariban katabtuhu syahidan wa man katabtuhu syahidan lam u'adzibhu bin nari abada. Wa qala fi munajati Dauda, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam munajahnya Nabi Daud, atadri ma asna'u bil alimi idza atara syahwatahu ala mahabbati. Apakah kamu tahu ma asna'u bil alimi, apa yang aku perbuat terhadap orang alim, idza atara syahwatahu ala mahabbati, apabila dia lebih mementingkan syahwatnya dibanding rasa cintanya kepadaku. An uharrimahu ladida munajat, akan aku haramkan dia dari lezatnya bermunajat kepadaku. Hukuman paling minimal yang Allah berikan buat orang-orang yang lebih memilih kesenangan dunia dibanding akhirat, buat orang-orang alim yang ilmunya digunakan untuk meraih kenikmatan dunia dibanding akhirat, akan Allah berikan untuknya rasa hambar ketika bermunajat kepada Allah, rasa hambar ketika beribadah. Paling minimal ya, ya sholat kagak ada rasa enak-enaknya, zikir kagak berasa enak pisan, ngaji kagak ada gairah pisan, itu udah dihilangkan lezatnya bermunajat kepada Allah. Kan kalau orang yang dianugerahkan rasa lezatnya ibadah, begitu kelar mengerjakan ibadah, ada rasa bahagia yang muncul di hati. Ada rasa gembira di hati. Begitu kelar dari ibadah, langsung alhamdulillah, enak rasanya, hati damai. Itu namanya masih dianugerahkan lezat yang bermunajat. Kalau orang yang sudah diharamkan kelezatan itu,
jadi biasa aja. Ibadah apa aja dikerjain ya rasanya sama sebelum ibadah dan sesudah ibadah ya sama aja rasanya. Kagak ada bedanya pisah. Karena akhirnya yang mementingkan orang alim mementingkan dunia. Nah, gampang kayaknya. Ini yang biasa terjadi aja, biasa terjadi. Misalkan ada 2 orang yang ngundang. Mang ini datang dah ngundang kiai. Ntar malam hadir ya acara. Kemudian ada lagi Bang Mak yang datang. Ntar malam datang ya acara. Karena biasanya kalau Bang Mak mah hadiahnya gede ya, meskipun yang ngundang duluan Bang Emi, datangnya Bang Mak. Itu namanya lebih mementingkan kesenangan duniawi dibanding akhirat. Harusnya kan ilmu ini kita jadikan modal untuk kita agar kita bisa selamat di akhirat. Tapi ini ilmunya dijadikan alat untuk meraih kesenangan dunia. Ngajar tujuannya bukan karena tugas dia sebagai orang alim, tapi agar dapat hadiah dari jamaah. Namanya dia lebih mementingkan kesenangan dunia. Makanya biasanya yang terjadi kalau orang-orang yang seperti ini, kalau kita punya sifat seperti ini, begitu habis ngajar udah nggak peduli sama jamaahnya. Yang penting udah ngajar, udah dapat hadiah. Mau jamaahnya pada bener kek apa tetap dablok, kagak dipikir bisa. Nah, buat dia yang penting udah dapat hadiah. Tahu? Orang belajar juga Nggak sama. Semua. Ya kan orang alim bukan cuma yang ngajar doang, yang belajar pun kalau udah ada ilmunya ya alim. Yang contohnya begini. Dan semua ini bukan yang ngajar doang. Pokoknya semua orang alim, mau itu yang ngajar atau yang belajar, kalau dia udah alim, ya berlaku. Pokoknya gampang. Begitu ilmu yang kita dapat tidak kita amalkan, nanti juga hilang rasa nikmatnya ibadah. Kalau ilmu yang kita dapat tidak kita amalkan, udah tuh. Itu minimalnya tuh. Minimalnya buat orang-orang yang lebih mementingkan syahwatnya dibanding rasa cintanya kepada Allah, minimal akan dihilangkan rasa lezat ibadah dari diri. Apalagi kalau azan yang lainnya mah serem. Ya Daudu, la tas'alanna anni aliman qad askarat hud dunya fayasudduka an tariqi mahabbat. Ya Daud, jangan kamu bertanya tentang aku kepada orang alim yang telah dibuat mabuk oleh dunia, maka dia akan membuat kamu melenceng dari jalan cintamu kepadaku. Oke. Jangan bertanya tentang Allah kepada orang alim yang dibuat mabuk oleh dunia, karena dia akan membuat kita melenceng dari jalan Allah. Karena begini, orang yang tahu jalan menuju Allah adalah orang yang sudah kenal Allah, yang ma'rifatullah. Sedangkan orang-orang yang masih mementingkan dunia dibanding akhirat, itu bisa kita pastikan bahwa dia belum kenal Allah. Karena orang yang sudah kenal Allah pasti dia memahami betul besarnya nilai akhirat dibanding dunia. Kalau yang lebih mementingkan dunia dibanding akhirat, berarti belum kenal Allah.
Nah, kita nanya tentang Allah sama orang yang belum kenal Allah. Jangan coba-coba minta anterin ke Surabaya sama orang yang belum pernah pergi ke Surabaya. Paling ada. Apa? Kayak nyasar bareng-bareng. Orang yang masih lebih mementingkan kesenangan duniawinya dibanding akhirat, yakin bahwa dia belum kenal Allah. Karena kalau dia sudah kenal Allah, dia akan paham bahwa akhirat nilainya lebih mulia dibanding dunia. Akan jauh. Kemarin bahasanya orang yang sudah kenal Allah pasti dia memahami mulianya akhirat dan hinanya dunia. Kayak dilarang banget, dipesan. Jangan bertanya tentang aku kepada orang alim yang dibuat mabuk oleh dunia. Apa ya? Mencari gurunya kayak dia menurut Allah kan masih bingung sekarang. Ya kemarin dah yang harus diikuti itu yang abidan, zahidan, aliman bi ulumil akhirati, aliman fi ulumil fiqhi zahiri, dan wa yuridu minhum wa yuridu bi ilmihim ridallahu ta'ala wajhallahu ta'ala. Kita harus cari orang-orang yang betul-betul abid, ahli ibadah. Yang kedua zahid, orangnya zuhud. Yang ketiganya betul-betul memahami ilmu akhirat. Yang keempat memahami ilmu fikih yang zahir. Dan yang kelima dia niatkan dalam mengajarnya itu untuk meraih ridha Allah. Dari orang-orang dulu. Kalau udah ketemu, gandu deh. Atau bahasa gampangnya, ya dulu Anda cari guru yang suka ngasih, yang pemurah. Karena itu ciri paling pas kalau pengen tahu orang zuhud, cari orang yang pemurah. Orang yang pemurah pasti dia zuhud. Dan pasti dalam mengajarnya tidak akan diniatkan untuk meraih kesenangan dunia. Yang ada malah ngasih ke jamaah, bukan ngarepin imbalan dari jamaah. Ulaika qatta'u tariqi ibadi. Orang-orang alim yang seperti ini, mereka adalah begal-begal bagi hambaku. Qatta'u tariq asal katanya penyamun. Ya sama, bahasa Sunda begal. Apa? Qatta'u tariq asal penyamun. Penyamun itu kalau ada orang yang lagi jalan dicegat sama dia, apa namanya? Ya begal, Pak. Orang lagi mau jalan menuju Allah malah dibikin melenceng sama dia. Namanya qatta'u tariq. Dibikin kagak nyampe. Ya penyebabnya tadi, karena mungkin yang ada di pikirannya hanya kesenangan-kesenangan duniawi, hanya masalah harta, jabatan dan lain sebagainya. Pasti yang diajarkan ke jamaahnya pun ya berkaitan dengan itu. Kagak jauh. Ya Daud, idza ra'aita taliban fakun lahu khadiman. Wahai Daud, apabila kamu melihat orang yang betul-betul yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu,
maka jadikan dirimu sebagai pelayannya. Atau taliban di sini boleh juga kita arahkan orang yang sungguh-sungguh dalam berjalan menuju Allah. Jadikan dirimu sebagai pelayannya. Wa man radda ilayya ya Daudu man radda ilayya hariban katabtuhu syahidan. Orang yang segera kembali ke jalanku ketika dia tersesat, maka akan aku catat dia sebagai orang yang syahid. Begitu keliru, salah langsung tobat, salah langsung tobat. Man radda ilayya hariban. Wa man katabtuhu syahidan la u'adzibuhu bin nari abadan. Orang yang sudah aku catat sebagai orang syahid, maka tidak akan aku azab dia di neraka selama-lamanya. Tahu tak? Yang dimaksud menjadikan pelayan itu gimana? Ya pelayan, Maksudnya nyedin kopi, nyiapin nasi, ngurusin piaraannya, nyuciin kendaraannya, ngepelin rumahnya, nyapuin rumahnya. Pelayan. ini kan yang ditanyakan kan bila menemukan orang yang betul-betul ikut ilmu di jalan Allah, maka jadikan dirimu seorang pelayan. Iya. Maksudnya Kalau kita ketemu sama orang alim yang niatnya betul-betul, berarti bukan seorang guru jadi pelayan murid gitu maksudnya. Iya maksudnya tidak. ilok guru jadi pelayan murid. Bang Bangtan Gila. Soalnya kan menemukan orang yang betul-betul malah besok tuh suruh ini mencari ilmu gitu. Mencari ilmu kan ini di sini gitu lagi. di sini. Ya kayak di sini kan orang yang menemukan orang-orang yang betul mencari ilmu di jalan Allah. Balik ke awal tadi, kita kan lagi bahas masalah orang alim. Kalau kita sudah ketemu dengan orang alim yang betul-betul ilmunya digunakan untuk membimbing masyarakat ke jalan Allah, jadikan diri kita sebagai pelayan. Berarti guru ini ya. Nah, kita lagi bahas ulama akhirah dan ulama dunia. Bukan murid, bukan. Jadikan dirimu pelayannya. Artinya apapun yang diperintahkan, kita siap sedia membantu, melayani. Gitu. Pokoknya cirinya gampang ya. Ulama dunia adalah orang-orang yang mencari makan dengan ilmunya. Kalau ulama akhirah, orang-orang yang zuhud dan khusyuk dalam ibadah, punya semangat dalam mengerjakan ibadah. Awang. Hah? Ya asal kita dengar ada orang alim yang pemurah, senang bagi, udah. Cuma itu. Wa qad wasallallahu ulama as-su'i bi aqlid dunya bil ilmi. Allah membuat ciri tentang ulama su', yaitu orang-orang yang mencari makan dengan ilmunya. Wa wasafa ulama al-akhirati bil khusyu'i waz zuhdi. Dan memberikan ciri tentang ulama al-akhirah dengan khusyuk dalam beribadah, semangat dalam ibadah, dan zuhud, pemurah. Cirinya cuma itu. Kalau kita dengar ada kiai yang pemurah, gampang nyari. Oh, Mas. Kalau cuma masalah jamaahnya banyak mah, kalau kata Buya mah jamaah dangdut juga banyak. Bahkan bisa jadi banyakan dangdut. Jamaahnya sama jamaah majlis taklim. Begitu kan. Makanya banyaknya jamaah nggak jadi ukuran. Bahkan bisa jadi di zaman sekarang mah yang betul-betul murni karena Allah ngajarnya jamaahnya sedikit. Oh.
Bisa jadi sekarang. Apa? Serius. Serius full aja. Ada bonus. Begitu. Jadi nggak jadi urusan. Bukan dilihat dari banyak jamaah. Apalagi di zaman sekarang. Itu jelas. Jadi gampang banget ya. Bedain mana ulama suq, mana ulama akhirah. Pokoknya kalau yang ulama akhirah dia orangnya pemurah. Ulama suq itu orang-orang yang mencari makan dengan ilmu. Wa kadzalika qala al-Hasan uqubatul ulama'i mautul qalbi wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirat. Baru kita baca yang mana? Wa kadzalika begitu juga qala al-Hasan radhiyallahu an, Imam Al-Hasan juga berkata, uqubatul ulama'i mautul qalbi, siksaan yang Allah berikan buat para ulama yaitu dengan mati hatinya. Wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirat. Ciri yang paling jelas dari matinya hati seseorang adalah dia berusaha meraih kesenangan duniawi dengan perbuatan akhirat. Salat duha biar dagangannya laris. Tahajud biar usahanya sukses. Allah. Allah. Rata-rata sih gitu dia jadi. Itu tandanya hati orang itu sudah mati. Nggak ada kayak tiap-tiap kayak perkawet ya begini untuk motivasi. Ya artinya jangan pakai diharapin ya. Itu sudah disiapkan oleh Allah. Buat yang sholat tarawih di malam pertama sudah disiapkan ini, malam kedua sudah disiapkan itu, udah disiapkan. Jadi nggak perlu diharapin. Ya, tarawih kita nggak usah diniatkan buat kesini. Ya kita misalkan dikasih amalan sama guru, ya baca aja, zikir aja. Nanti terserah Allah mau dikasih anugerah apa ya terserah Allah. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Jangan nyesel. Udah lama-lama. Makanya biasanya Buya kalau ada yang nanya, ini fadilahnya buat apa Buya? Udah baca aja. Karena biasanya kalau udah dikasih tahu fadilahnya, ntar pas begitu baca tujuannya ke situ. Nggak dapat bisa. Itu ciri yang paling jelas tentang matinya hati seseorang. Dia berusaha meraih kesenangan duniawi dengan perbuatan akhirat. Makanya kalau dikasih amalan ya baca aja, zikir aja. Jangan pakai diarepin fadilah. Duha ya niatkan buat menjalankan sunnah Rasul. Bukan biar ditambah rezekinya. Kalau dikasih amalan tiba-tiba dibaca lalu klik tujuan dia bacaan itu gimana? Ya lurusin lagi, jangan diberhentiin, jangan lurusin lagi niatnya. Orang yang biasanya mengerjakan sesuatu karena ada niatan tertentu, yang dia niatkan udah hasil ya berhenti, atau yang dia niatin kagak hasil juga ya berhenti juga. Ngikut istighosah biar usahanya sukses, begitu udah sukses ya berhenti istighosah. Gak sampai dapat gitu. Atau kagak dapat juga, udah lama ikut istighosah masih begini juga, begini. Ngapain istighosah? Lanjut. Kagak manjur. Ada orang ya. Kalau yang murni karena Allah,
ya tetap aja terus. Mau sukses mau enggak, ya saya mah zikir. Begitu. Lurusin lagi dia. Kalau di tengah jalan kemudian melenceng, ya lurusin lagi. Wa qala Umar radhiyallahu an, "Idza ra'aitumul alima muhibban lid-dunya fattahimuhu ala dinikum. Fa inna kulla muhibbin yahudu fima ahabba." Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berpesan, "Idza ra'aitumul alima," apabila kamu menemukan ada orang alim, muhibban lid-dunya, yang cinta kepada dunia, fattahimuhu ala dinikum, maka jauhkanlah agama kalian dari orang itu. Waspadai orang itu agar tidak merusak agama kalian. Fa inna kulla muhibbin yakhudu fima ahabba. Karena orang yang cinta terhadap sesuatu, pasti akan tenggelam di dalam apa yang dia cintai. Karena kita balik lagi bahwa akhirat dan dunia itu bagaikan dua sisi mata uang, bagaikan dua mata arah mata angin. Kayak ngalor sama ngidul, kayak ngulon sama ngetan. Begitu orang ngalorin berarti dia ninggalin ngidul. Kalau orang cinta sama akhirat pasti dia meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia, kemudian meninggalkan dunia. Kalau orang cinta sama dunia pasti dia meninggalkan akhirat. Wa kana yaqulu Yahya bin Mu'adz ar-Razi li ulama'id dunya, "Ya ashabal ilmi, usurukum qaisariyah wa buyutukum kisrawiyah wa atwabukum zahiriyah wa akhfafukum jalutiyah wa marakibukum qaruniyah wa amaniyukum fir'auniyah wa ma'atimukum jahiliyah wa madhahibukum syaitaniyah fa aina syari'atul muhammadiyah." Dan dulu Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi pernah berkata kepada seorang ulama dunia, "Ya ashabal ilmi, wahai orang yang punya ilmu, usurukum qaisariyah, istana-istana kalian bagaikan istananya pengikut Kaisariyah, raja apa namanya? Kaisar. Tahu kan Kaisar? Hah? Kaisar. Wa buyutukum kisrawiyah, sedangkan rumah-rumah kalian bagaikan rumah raja-raja Persia. Kisrawiyah itu, Kisrawiyah julukan untuk pengikut-pengikut raja Persia. Kisrawiyah. Kamu ngakunya orang alim, tapi istanamu kayak istananya Raja Kaisar, Caesar. Ngakunya orang alim, tapi rumah kamu kayak Raja Persia, bermiliaran rumahnya. Apa dia? Padahal kalau kita sering dengar para wali mah biasanya yang ada makamnya sama masjidnya, agak ada ini rumah wali. Karena mereka yang dipentingkan bukan rumah. Ya, contoh guru kita sendiri, Buya, mana rumah? Tinggalnya bareng-bareng di pesantren. Apa sih? Kalau mikirin bangun rumah ratusan juta, bagaimana caranya bangun pesantren?
ngakunya orang alim, tapi rumah kamu kayak raja-raja Persia, mewah, megah. Wa atwabukum zahiriyah, pakaian kamu kayak pakaian kaum zahiri. Banyak kancingnya. Oh, tahu ya Mama? Banyak kancingnya. Banyak ornamen, mewah deh pakaian. Wa akhfafukum jalutiyah. Sepatu kalian, khuf kalian bagaikan orang jalutiyah. Wa marakibukum qaruniyah. Kendaraan kalian bagaikan kendaraan korun. Wa awaniyukum fir'auniyah. Perabotan rumahmu bagaikan perabotan Fir'aun. Apa? Ya, mewah. Wa ma'atimukum jahiliyah. Perkumpulan yang kamu buat perkumpulan jahiliyah. Asal kumpul kagak ada ilmunya pisan yang dibahas. Apa aja kalau gitu. Apa gitu. Wa madhahibukum syaitaniyah. Mazhab yang kamu ikuti mazhab setan. Mazhab setan. Ini makanya lagi ditanya. Fa'inna syariatul Muhammadiyah. Terus syariat Nabi Muhammad mana yang kamu ikuti? Apa aja yang kamu ikuti? Makanya tadi kalau yang ulama akhirah dia nggak mikir dirinya sendiri, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Bagaimana yang dia pikirin biar bisa bagi ke jamaah. Itu ulama akhirah, zuhud makanya. Kalau yang cuma bikin mewah rumahnya, bikin cakep kendaraannya, perabotan rumahnya dibikin bagus, itu mah ulama dulu. Makanya Buya dulu sering belajar begitu. Mana ada kita ziarah ke makam wali, ada rumah wali. Paling yang ada makam sama masjid. Kalau bentuknya Islam boros kaya, Dia kaya kan bukan berarti jogokan rumahnya mewah. Ya itu kan tadi makanya cuma mementingkan penampilan doang gitu. Asal tiap bagi janda-janda di kampung kita anterin duit ge, pasti orang itu jadi kaya. Orang babe jadi gak kaya. Cuma gara-gara gak pernah minta. Kaya kan bukan dilihat dari rumah mewah. Itu jelas. Ini pertanyaan Imam Yahya bin Mu'adz kepada ulama dulu. Ngakunya pengikut Nabi Muhammad, tapi dari rumahnya ngikutin Raja Kaisar. Istananya ngikutin Raja Kaisar, rumahnya ngikutin Raja Persia. Yang ikut Nabi Muhammad mah. Ada Nabi Muhammad rumahnya di masjid. Masjid Nabawi sampai meninggal pun dimakamkan di situ. Karena rumahnya di situ. Ini kalau dari mana di hukum jahiliyah ini kan artinya perkumpulan orang-orang jahiliyah. Apakah setiap perkumpulan itu ada pembahasan orang ulama atau sama sekali kosong? Orang jahiliyah itu kan begini Mengadi sifatnya. Mereka orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu kan jahiliyah, kaum jahiliyah. Asal ngumpul, nggak ada bahasan yang membuat seseorang ingat kepada Allah. Hah? Kagak ada boleh. Kagak ada bahasan yang sekiranya bisa mendorong seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi perkumpulan yang jadi. Bahkan tadi kan sekalinya dikasih amalan, ini baca buat supaya usahanya lancar, begitu. Bukan bikin orang ingat sama Allah, biar usahanya lancar. Wa ansyada,
Wara'isyata yuhmidhiba anha. Pakaifa idar ra'atu laha bi'abu. Seharusnya penggembala kambing itu melindungi kambingnya dari serigala. Bagaimana? Apa jadinya kalau penggembala itu sendiri punya serigala? Apa jadi? Harusnya orang-orang alim itu yang melindungi masyarakat dari dunia dan selalu ingat kepada perbuatan akhirat. Ini malah dia yang dibuat mabuk oleh dunia. Apa jadinya? Waqila, dan ada yang berkata, ya ma'syarul qurra'i, ya milhal baladi, ma yuslihul mil'a idal milhu fasada. Ya milhal balad, ma yuslihul milha idal milhu fasada. Wahai orang-orang alim, wahai penghias kampung, siapa lagi yang bisa memperbaiki tukang hias itu kalau tukang hiasnya sendiri rusak? Harusnya dia yang memperbaiki kampung, yang tukang memperbaikinya malah rusak. Wa'lam annal la'iqa bil alimil mutaddina atau mutadayyini ayyakuna mat'amuhu wa malbasuhu wa maskanuhu wa jami'u ma yata'allaqu bi ma'asyihi fi dunyahu wasatun la yamilu ila tarakuhi wat tana'umi wala yubalighu fi hadat turafi in lam yubaligh fi turafi zuhdi fiha. Dan perlu kamu ketahui bahwa yang layak bagi orang alim yang menjalankan agama dengan sungguh-sungguh ayyakuna mat'amuhu, bahwa apa yang dia makan, wa malbasuhu, dan pakaiannya, wa maskanuhu, dan tempat tinggalnya, wa jami'u ma yata'allaqu bi ma'asyihi, dan semua yang berkaitan dengan kehidupannya fi dunyahu, di alam dunia ini, wasaton, biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja. La yamilu ila tarakkuhi wa tana'umi, tidak lebih condong kepada kemewahan dan kenikmatan hidup. Wala yubalik fi hadat turafi in lam yubalik fi turafi zuhdi fiha. Dan seseorang tidak akan bisa meraih sifat seperti ini jika dia belum bisa menerapkan sifat zuhud pada dirinya di dalam kehidupannya. Itu dia. Ya senang-senang aja dah. Jangan sampai terlihat terlalu mewah. Wa yang bagi lahu an yahtarizo minad dukhuli ala salatin, dan sebaiknya dia menjauhkan dirinya untuk masuk ke dalam pemerintahan, ke dalam rumah-rumah pejabat, wa arbabid dunya, dan orang-orang kaya, ma'amkanahu, sebisa mungkin, hadron minal fitnati, untuk menjauhkan dirinya dari fitnah. Ya sekali-sekali berkunjung boleh, tapi jangan sampai modal mandir bolak-balik ke rumah pejabat, ke rumah orang kaya. Dah, faslun, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil